pada hari ini telah selesai rapid di mana TSK Hadiwaluyo yang pada tanggal 31 dilakukan penangkapan, dan karena menurut analisa kita adalah tidak sesuai dengan marwah KUHAP, maka dari itu kita lakukan rapid di Pengadilan Purworejo. Dengan adanya rapid tersebut, hari ini putusan bahwa kita adalah dimenangkan karena pihak Polres terkait administrasinya kurang lengkap, dan ternyata apa yang ditulis sebagai dasar laporan polisi yang nama dicantumkan dalam laporan itu tidak pernah membuat laporan polisi. Maka dari itu ketidakjelian daripada SPKT yang membuat dampak daripada penyidikan semuanya akan jadi runtuh. Jadi segala sesuatu hal fondasi daripada penyidikan adalah laporan polisi. Karena polisi bisa mengambil langkah-langkah hukum hanya ada dua cara. Satu adalah laporan, yang satu adalah temuan atau patroli yang dilakukan oleh anggota Polri sendiri. Nah, kali ini kasus ini adalah tidak ada yang laporan. Yang tertuang di dalam surat laporan, personelnya tidak pernah membuat laporan. Nah, jadi agak aneh gitu. Permasalahan ini dipaksakan. Orang tidak laporan diketik dibuat laporan. Dan sudah melaporkan ke Polda, ke Bipropam bahwa saudara Didi itu tidak merasa pernah buat laporan, akhirnya dibuat laporan. Nah, dampaknya kita rapid dan dibacakan di depan persidangan bahwa ketidakcermatan, ketidakjelian terhadap penegakan hukum ini yang membahayakan. Jadi pesan saya untuk teman-teman penegakan hukum di manapun berada bahwa di saat pelapor itu harus betul-betul siapa yang melaporkan. Jadi jangan sampai orang duduk di sampingnya diketik jadikan pelapor. Nah, padahal ada satu orang lagi yang mengaku dia yang melaporkan, tapi semuanya tidak pernah mendapatkan surat ataupun tanda terima laporan polisi. Nah, ini yang hal-hal yang sangat fatal ya dalam penegakan hukum, karena dasar itu adalah laporan. Kalau dasarnya aja sudah kacau balau, lah penegakan hukumnya seperti apa? Ini kita ketahui. Coba bayangkan di saat tidak kita ketahui bahwa ada terjadinya laporan yang namanya fiktif, bahwa orang yang laporan tidak merasa melaporkan, dan itu dipakai untuk kepolisian untuk menjalankan suatu produk hukum yang permasalahan yang akan dijalankan. Itu sangat berbahaya sekali ya. Jadi untuk seluruh teman-teman advokat, ingat selalu cek siapa yang laporan, apakah betul dia itu membuat laporan atau tidak. Nah, ini adalah presiden buruk ya yang kita alami hari ini, bahwa terjadinya suatu permasalahan yang timbul yang sudah dilakukan penyidikan, ternyata si pelapornya tidak pernah merasa laporan polisi. Jadi polisinya nggak tahu ngetiknya bagaimana, saya juga nggak ngerti, dan pelapornya juga tidak pernah mendapatkan surat tanda terima laporan, juga tidak pernah mendapatkan surat perkembangan daripada penyidikan tersebut. Nah, inilah yang selama persidangan selama 1 minggu berturut-turut, alhamdulillah hakim masih memiliki mata batin yang kuat untuk melihat subjektivitas daripada permasalahan ini, tidak hanya mementingkan daripada kekuatan, tapi adalah mengedepankan mata batin untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi yang patut kita apresiasi, keputusan yang memenangkan klien kita, Hadiwaluyo tersangka, dibebaskan dari proses penangkapan, penahanan, artinya tidak sah secara hukum, dan hari ini sudah diputus. Mudah-mudahan secara administrasi besok sudah bisa keluar. Sementara itu penyampaian dari saya selaku PH-nya untuk ke depan, mudah-mudahan pengalaman ini adalah pengalaman terakhir di mana penegakan hukum harus lebih hati-hati dan tidak asal ketik nama orang sebagai dasar laporan. Terima kasih.